Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ustazah Retno Widyastuti. Teman-teman bisa memanggil dengan panggilan Ustazah Retno. Untuk kelas 7, insya Allah Ustazah akan mengampu mata pelajaran prakarya dan IPA. Untuk kali ini kita berjumpa di mata pelajaran prakarya. Teman-teman sudah memulai dengan berdoa? Sudah siap belajar? Sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan dimulai dengan berdoa menambah keberkahan dalam kita proses belajar ya teman-teman. Baik, untuk materi prakarya kali ini, materi pertama untuk kelas 7, kita akan belajar tentang kerajinan serat dan tekstil. Teman-teman ada yang tahu ini hasil dari kerajinan apa? Ya, ini adalah hasil dari kerajinan serat. Dan yang sebelah kanan adalah hasil dari kerajinan tekstil. Kalau nama hasil karyanya ini dompet ya. Kemudian yang sebelah kanan ini jenis-jenis kain. Apa sih yang dimaksud dengan kerajinan serat? Sebelumnya, serat itu sendiri adalah jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Jadi kalau kerajinan serat berarti kerajinan yang berasal dari bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Untuk pembagian serat, ada serat alami, ada serat buatan selulosa, ada serat buatan non-selulosa, ada serat protein, ada serat karet, ada serat metalik, dan ada serat mineral. Nah, ini adalah pembagian serat alami. Serat alami itu maksudnya adalah serat yang berasal dari alam. Yang pertama, ada serat kapas. Yang kedua ada serat linen, serat wol, kemudian serat sutra. Yang ini berasal dari ulat sutra ya. Kemudian ada serat jute, serat kapuk, dan serat rami. Ya. Di surat Qaf ayat 7 yang artinya, dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan pada gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, gitu ya. Jadi kalau kita kembali tadi ya di atas, melihat bentuk berbagai macam serat itu luar biasa ya, ciptaan Allah. Seperti misalnya sutra ini ya, nampaknya ketika belum menjadi kain hasilnya seperti ini.
tapi setelah menjadi serat, kemudian seratnya diolah menjadi hasil kerajinan. Nah, serat sutra ini menjadi produk yang luar biasa ya, dan bahkan dilihat dari harganya lumayan mahal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya serat buatan dari selulosa. Teman-teman pernah mendengar apa itu selulosa? Selulosa adalah dinding sel serat kapas pendek yang disebut linter atau dari kayu pinus. Untuk jenis serat buatan selulosa ada rayon. Nah, ciri khas rayon ini halus, lembut, nyaman, daya serap tinggi dan elastis rendah. Nah, untuk serat rayon ini mungkin teman-teman sering mendengar ya, ada jenis baju yang bahannya rayon ya. Jadi baju yang terbuat dari bahan rayon itu serat-seratnya dari serat rayon namanya gitu. Nah, pasti teman-teman kalau mau pakai baju yang dari bahan rayon itu bahannya halus ya, lembut, dingin dan menyerap keringat. Namun elastisitasnya rendah, artinya tidak melar. Kemudian yang kedua ada jenis serat asetat. Sifatnya termoplastik, berkilau, halus dan tangguh. Misalnya pada kain brokat atau satin. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat kain brokat atau bahkan memiliki mungkin ya baju brokat. Nah, itu di situ bisa teman-teman lihat ya, ada bagian benang-benang yang nampaknya berkilau seperti itu. Kemudian selanjutnya triasetat. Ini sifatnya termoplastik, kuat, tahan susut, tahan kerut, mudah dicuci bahkan saat suhu tinggi. Contohnya pada pakaian yang membutuhkan retensi lipatan, misalnya pada pembuatan gaun atau rok. Selanjutnya adalah serat buatan non-selulosa. Yang pertama ada serat polimer. Ini dibuat dari elemen menjadi molekul yang lebih besar yang disebut polimer linier. Nah, selanjutnya ada nilon. Sifatnya sangat kuat, tahan terhadap serangga dan kebusukan, tahan lama, tampilannya berkilau dan elastis tinggi. Misalnya pada tali, selang, atau parasut. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat ini ya, benang nilon atau tali nilon. Misalnya dipakai kalau untuk teman-teman putra dipakai pada tali layangan ya, seperti itu, atau pada tali pancing. Selanjutnya polyester. Sifatnya termoplastik, kekuatannya baik namun tidak menyerap. Aplikasinya misalnya pada pakaian yang ada rajutannya atau bahan bantal. Selanjutnya ada spandek. Spandek ini sangat elastis, retensi bentuk tinggi dan tahan lama. Nah, mungkin teman-teman untuk nama spandek tidak asing lagi ya namanya ya. Bahkan mungkin memiliki baju dari bahan spandek yang sifatnya sangat elastis atau mudah ditarik ke kanan dan ke kiri, pasti akan elastis. Aplikasinya bisa pada pakaian renang, kaos kaki, legging, atau mungkin pada baju harian. Kemudian ada akrilik. Akrilik sifatnya lembut, hangat, penanganannya mirip dengan wol. Aplikasi penggunaannya pada pakaian atau pada perabot rumah tangga. Selanjutnya yang keempat, serat protein. Protein dari produk jagung dan susu diproses secara kimia sehingga membentuk serat. Namun serat ini tidak sukses secara komersial. Selanjutnya adalah serat karet, bisa alami atau sintetis. Yang keenam, ada serat metalik, terdiri dari logam berlapis plastik atau plastik yang berlapis logam.
Aplikasinya biasanya berupa benang hias dalam pakaian atau perabot rumah. Yang ketujuh, serat mineral. Ini berbagai mineral telah diproduksi ke dalam, contohnya pada serat gelas, keramik, dan kaca. Ini adalah contoh dari hasil kerajinan serat yang mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, atau bahkan mungkin di dalam rumah teman-teman punya hasil kerajinan serat. Coba dilihat, barangkali ada hiasan dinding misalnya. Nah, di sini ada contoh dari hasil kerajinan serat. Ini hasil rajut ya. Kemudian ini dari benang wol berupa hiasan dinding. Kemudian yang ini bunga dari kapas. Selanjutnya adalah kerajinan tekstil. Apa itu tekstil? Tekstil adalah bahan atau serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan membuat busana atau kerajinan. Jadi lebih mudahnya tekstil itu bahan gitu ya, atau kain. Jenis kain dikelompokkan berdasarkan hal berikut. Yang pertama, berdasarkan jenis produk atau bentuknya. Ini berupa benang kain produk jadi. Kemudian yang kedua, berdasarkan bahannya. Ini ada serat alami, serat sintetis, dan serat campuran. Kemudian yang ketiga, berdasarkan warna atau motif. Ini ada putih, berwarna-warni, baik bergambar atau motif. Kemudian yang keempat, berdasarkan konstruksinya. Ini ada tenun, rajut, renda, kempal, benang tunggal, maupun benang gintir. Dan yang kelima, berdasarkan karakter secara keseluruhan. Berdasarkan karakter secara keseluruhan, ini ada jenis kain belacu, ini dari bahan kapas. Misal aplikasinya itu pada kantong pembungkus terigu. Kemudian ada kain katun, terbuat dari serat kapas, misalnya pada pembuatan baju. Nah, ini untuk kain katun tentunya teman-teman tidak asing lagi ya, gitu ya. Karena keunggulan dari kain katun ini salah satunya adalah sifatnya dingin dan menyerap keringat. Kemudian kain polyester dibuat dari serat sintetis yang menyerupai biji plastik. Nah, ini adalah contoh dari kain belacu ya. Ini adalah contoh dari kain katun. Baik. Masih dengan jenis kain berdasarkan karakter secara keseluruhan ya. Selanjutnya adalah jenis kain linen. Hampir sama dengan jenis kain katun, hanya seratnya lebih kuat. Kemudian ada kain wol, sifatnya tebal, kuat dan daya serapnya tinggi. Kemudian ada kain sutra, daya serapnya cukup baik, halus, dan nyaman dikenakan. Kemudian ada kain kasmir, mewah, terkesan modern, juga glamor. Kemudian kain denim atau jeans. Ini tidak asing lagi ya teman-teman ya. Untuk jenis kain ini sifatnya tebal dan kuat dan tidak mudah kusut. Kemudian ada kain chiffon, lembut, halus, namun transparan. Kemudian ada kain flanel. Biasanya kain flanel ini dipakai untuk membuat berbagai macam kerajinan ya teman-teman. Ada kain flanel ini dibuat dari serat wol tanpa tenun, lembut dan mudah dibentuk. Kemudian ada kain likra, lembut dan elastis, mayoritas dipakai untuk membuat pakaian dalam. Kemudian ada kain satin. Kain satin ini
permukaannya mengkilap ya teman-teman, dan sifat bahannya ini licin ya. Cuma untuk bagian permukaan dalamnya itu warnanya agak sedikit suram seperti itu ya, atau warnanya agak sedikit pucat. Pada setiap kerajinan, baik kerajinan serat maupun tekstil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi sebelum kita membuat kerajinan, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip perancangan. Yang kedua adalah prinsip pembuatan. Yang ketiga adalah prinsip pemanfaatan. Prinsip perancangan ini maksudnya adalah sebelum kita membuat kerajinan, tentu kita harus menentukan ide dulu kan teman-teman. Kita mau membuat apa, kemudian kita perlu membuat pola. Nah, itu adalah bagian dari prinsip perancangan. Kemudian yang kedua, prinsip pembuatan. Prinsip pembuatan ini adalah proses inti ya. Jadi mulai dari menjahit gitu, seperti itu. Kemudian menyatukan bagian-bagian seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prinsip pemanfaatan. Nah, prinsip pemanfaatan ini setelah jadi tentu harus diperhatikan dari sisi manfaatnya, dilihat dari sisi keindahannya, gitu ya. Misalnya akan membuat dompet HP gitu ya. Tentunya untuk dompet HP ukurannya tidak jauh berbeda dengan HP yang sebenarnya ya teman-teman. Jadi untuk dompet HP ukurannya tidak seperti tas yang besar gitu ya. Jadi dompet HP, kalau ide awalnya adalah untuk dompet HP, maka ya disesuaikan dengan produk yang sebenarnya, dilihat dari ukurannya dan sebagainya. Untuk penugasan, silahkan teman-teman buka lembar portofolionya untuk mata pelajaran prakarya kelas 7 pada pertemuan pertama. Di situ tertulis identifikasi karya kerajinan tekstil berupa pakaian luar yang sedang teman-teman kenakan ya, meliputi atasan, bawahan, jilbab untuk akhwat atau gamis jika memakai gamis. Nah, bisa dibuat tabel. Ustazah di dalam lembar hasil kegiatan sudah membuatkan tabel ya, jadi teman-teman tinggal mengisi ya. Di sana Ustazah tulis untuk tabelnya ada beberapa kolom, jenis kain, jenis yang dikenakan, kemudian nama kain, kelebihan jenis kain, dan kekurangan jenis kain. Misalnya saat ini, saat akan mengerjakan tugas, teman-teman sedang mengenakan baju atasan, misalnya berbahan katun. Nah, bahan katun itu kelebihan jenis kainnya apa gitu ya. Kemudian kekurangan dari jenis kain katun itu apa gitu ya. Kalau kelebihan jenis kain ya berarti keunggulannya ya teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya misalnya bawahan, yang teman-teman putra celana panjang ya, sini langsung ditulis bawahan saja. Kemudian nama kainnya apa gitu ya. Teman-teman bisa mengidentifikasi berdasarkan jenis kain yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini paham semua ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Ustazah sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.